jaksa ini salah tangkap, tapi apa boleh buat, keburu salah, cari yang lain. Artinya jelas loh dibuktikan. Ini putusan gaib ini. Iya. Gaib ya, benar juga ya. Selama ini Pertamina ngisi minyak nggak di situ, kosong aja. Dipakai. Loh kok dipakai, kenapa di itu udah dipakai. Definisi kerugian juga jadi masalah, Mas. Aduh. Kan sama sekali fakta persidangan tidak ada dalam pertimbangan hakim. Coba dibaca, saya boleh dibuka di mana, saya berani pertaruhkan integritas saya kalau saya tidak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membincangkan terkait dengan perkara korupsi besar yang dikatakan besar yang sedang dalam putusan, yang sudah ada putusan kemarin, dan kita akan bahas seperti apa sih permasalahannya dan apakah betul beberapa penyampaian dalam di awal sebelum perkara, terus apa yang dibahas dalam persidangan dan bagaimana putusannya. Nah, kita bicarakan dengan lebih jelas karena kita ingin melihat perkara korupsi dilihat secara objektif sehingga kita menghindari adanya salah dalam upaya penegakan hukum. Tapi tentunya dalam hal ini kita akan membicarakan dengan seobjektif mungkin agar kita punya perspektif yang lengkap terkait dengan persoalan ini. Bersama dengan kita hari ini ada Pak BW tentunya. Apa kabar Pak BW? Dan tamu kita Prof. Hamdan Zulfa. Apa kabar Prof? Baik, Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, terima kasih hadir Pak BW dan Pak Hamdan. Saya dari awal mendengar perkara terkait dengan Pertamina ini, saya kaget. Oh, ini seperti kasus besar. Dan kemudian disebut bahwa ini ada terjadi kejahatan korupsi yaitu mengoplos BBM. Mau akibatnya sampai Pertamina dimusuhi itu pom bensinnya, SPBU-nya. Saya juga termasuk mikir-mikir ini kira-kira aman nggak ya sih? Apakah rusak mesin apa enggak dan seterusnya. Dan itu menjadi pembincangan banyak di media sosial. Dan belakangan kemudian setelah diikuti perkaranya kok nggak ada bicara soal oplosan lagi ya. Dan kemudian putusan dan seterusnya. Tapi yang kita ingin menggambarkan ke publik dalam kesempatan ini, Pak Hamdan, sebenarnya perkaranya ini seperti apa? Sehingga kita tahu nih, kita utuhnya seperti apa. Kerry dalam hal ini Pak Hamdan sebagai kuasa hukum dari Kerry ya. Kita ingin dapat gambaran tuduhan dari jaksa penuntut ya dalam perkara ini itu apa dan kemudian seperti apa pembuktian di persidangan. Mungkin di awal dulu, silakan Pak Hamdan. Ya, saya pun disclaimer dulu nih. Ya. Saya membela Kerry bukan berarti membela korupsi. Oke. Tapi tugas pengacara adalah ikut mengungkap kebenaran sehingga keadilan bisa ditegakkan. Jadi itu bagi saya itu hal yang sangat prinsip. Saya mempelajari secara mendalam sebelum menangani kasus ini. Dan saya berkeyakinan bahwa memang dari awal dakwaan jaksa itu tidak berdasar. Hingga saya bersiap mempertaruhkan diri untuk membela kasus ini. Nah, case-nya ya memang betul pada awal yang membuat heboh Indonesia adalah kasus oplosan. Yang mencapai kerugian negara adalah hampir 1 kuadron rupiah. 1.000 triliun. 9.000 lebih triliun. 900 ya. 900.000 lebih triliun. Ini kan Indonesia gempar. Nah, Kerry pun ditangkap kaitan dengan dugaan itu. Dugaan tata kelola minyak dari awal 2018, 2023 yang terkait dengan oplosan. Kebetulan Kerry ini punya tangki BBM. Dipikir tempat ngoplosnya itu adalah di tempatnya Kerry. Kira-kira itu asumsi awalnya. Ternyata bagi saya jaksa ini salah tangkap. Tapi apa boleh buat, keburu salah, cari yang lain. Saya bisa pastikan itu. Akhirnya dicarilah apa masalah di OTM. Ya. Kemudian apa masalahnya Kerry. Ya nggak ada hubungannya. Ini kan menyangkut penyewaan. Penyewaan terhadap tangki bahan bakar minyak dimiliki Kerry. Kemudian yang kedua, penyewaan kapal yang dimiliki oleh perusahaannya Kerry yang tidak ada hubungannya dengan masalah oplosan.
Jadi clear dari start dari X ke case Y kira-kira gitu. Iya. Nah, Oke. Mungkin gini Pak Hamdan, tadi yang disampaikan kurang lebih 2 perkara berarti yang berjalan, yaitu terkait dengan tangki. betul. Dan yang kedua terkait dengan pengangkutan shipping ya. Betul. Nah, kita bicara satu dulu. Kita bicara soal tangki dulu. Sebenarnya soal tangki ini, Carry punya tangki gitu ya kurang lebih. Terus Pertamina menyewa kurang lebih begitu. Atau menggambarkannya seperti apa sih? Pertamina sebelumnya kalau mau sewa, kalau mau nyimpan minyak itu kemana biasanya? Dan kemudian ada kebutuhan dan lain-lain. Sehingga gambaran persoalannya apa itu orang tahu gitu. Oke, kira-kira ini ceritanya jaksa dalam dakwaan. Oke. Saya ingin cerita. Jadi ada tekanan dari Muhammad Reza Khalid agar Pertamina nanti menyewa tangki oil tanking namanya masih milik asing, milik Jerman. Kalau Pertamina sewa, nanti Carry akan ambil alih ini, take over ini agar menjadi milik dia, agar disewa oleh Pertamina. Oke. Menurut dakwaan jaksa, tekanan dari MRC lah, melalui yang namanya Irawan Prakoso kepada Hanung. Hanung ini adalah direktur pemasaran Pertamina pada saat itu, untuk menyewa tangki Merak itu. Itu skenario-nya. Kemudian selanjutnya dibuatlah pengadaan di internal Pertamina, dilakukan penunjukan secara langsung. Padahal menurut jaksa ada banyak tangki yang lain. Dan pengadaan tangki pada saat itu belum dibutuhkan, kira-kira gitu. Oke. Kita bicara 3 poin tadi. Yang pertama, dikatakan bahwa ada tekanan dari MRC gitu ya, Pak MRC kepada Pertamina, mungkin Hanung atau apa melalui Irawan Prakoso. Yang kedua, dikatakan bahwa ada kebutuhan Pertamina, tidak ada kebutuhan. Yang ketiga soal penunjukan langsung. Disebut kenapa kok ada banyak tinggi, kenapa ada itu. Kita mulai dari yang pertama dulu. Pak Hamdan. Bicara terkait dengan tekanan, sebenarnya tekanannya itu ada apa tidak dibuktikan oleh jaksa? Tekanannya bentuknya apa dan pembuktiannya seperti apa? Dari seluruh saksi yang diajukan, dalam sidang yang hampir memakan waktu 5 bulan, tidak ada satupun yang membuktikan adanya tekanan dari MRC kepada Hanung. Kalau menurut jaksa? Menurut jaksa ada tekanan, apa? Ada tekanan melalui Irawan Prakoso. Tapi Irawan Prakoso tidak pernah dimintai keterangan berkaitan dengan perkara ini. Tapi orangnya ada perkara Carry. Orangnya ada, karena diminta keterangan dalam perkara yang lain. Tidak ada di berkas, kemudian tidak ada juga diminta keterangan dalam sidang. Tetapi dalam tuntutan jaksa, dalam dakwaan tuntutan jaksa mengatakan ini ada tekanan MRC Muhammad Reza melalui Irawan Prakoso. Irawan Prakoso tidak pernah didengar keterangan dalam sidang. Kemudian lebih celakanya lagi, itu pun jadi pertimbangan hakim. Ada tekanan dari Muhammad Reza Khalid melalui Irawan Prakoso. Jadi dikutip mentah-mentah dakwaan jaksa tanpa melihat fakta persidangan. Kok bisa ya? Tidak ada satupun keterangan dari saksi yang ada yang mengatakan bahwa ada tekanan dari MRC. Bahkan mereka tidak ada yang begitu kenal sama MRC. Kalau bicara soal sesuatu tuduhan, itu kan kewajibannya dibuktikan. Kalau dibukti sampai selesai masa pembuktian tidak ada, artinya bisa nggak dikatakan bahwa perbuatan itu tidak ada gitu? Gimana Pak Bebe kalau bicara pembuktian? Ada 3 hal nih. Yang bagian pertama itu MRC sendiri tidak pernah dihadirkan. Irawan Prakoso tidak pernah dihadirkan. Dan orang yang katanya ditekan itu tidak pernah mengatakan seperti itu. Di dalam keterangan di pengadilan itu kan ada kaitannya Irawan Prakoso ke Hanum tuh. Nah, Irawan Prakoso ada keterangan tertulisnya nggak?
Enggak, itu dia kan di berita acara, Mas. Oke, berita acara. Teman nggak pernah dihadirkan. Oh, gitu. Berita acara di perkara lain ya? Perkara lain, bukan perkara ini. Perkara ini nggak ada. Perkara ini pun nggak ada. Jadi kan cilaka itu, Mas. MRC-nya nggak pernah diperiksa. Di perkara di berita acara juga Irwan Prakoso nggak ada. Terus ada Hanum di situ. Nah, Hanum ini katanya dia udah mencabut juga kalau saya baca ininya. Nggak pernah ada pernyataan seperti itu, asumsi. Jadi kan dengan begitu tidak bisa dibuktikan, Mas. Apalagi di hukum acara kan jelas, Mas. Bagian yang kedua. Keterangan saksi itu adalah keterangan yang diberikan di muka persidangan. Oh iya, betul. Ini diberikan di muka persidangan. Di berita acara pun nggak ada. MRC kan nggak ada di berita acara. Di berita acara pun nggak ada. Di pengadilan tidak dihadirkan dan tidak ada. Nah, sekarang kalau dengan cara seperti itu, bagaimana kemudian itu bisa dipakai sebagai dasar pertimbangan? Jadi kalau menurut saya hakim juga sudah melakukan yang namanya unprofessional conduct, Mas. Itu bagian yang ketiga. Lu nggak pernah ada pernyataan itu kok ada dalam pertimbangan putusan. Itu yang paling menarik sih. Dari kasus yang ini yang paling menarik itu sebenarnya. Dan sebenarnya itu krusial poinnya masuk kepada wilayah mens rea kan. Jadi, betul. Dari situ. Jadi tidak terbukti dan Hanumnya sendiri tidak pernah merasa ditekan, tidak pernah ditekan. Kemudian yang kedua, ini putusan bukan putusan Hanum. Ini proyek besar diputus oleh direksi dalam rapat direksi. Jadi bukan cuma Hanum. Bukan cuma Hanum. Gimana mungkin direksi Pertamina ditekan oleh satu orang? Nah, sekarang bicara tadi Pak, yang kedua tadi. Sebenarnya Pertamina butuh nggak sih tangki ini? Dipakai apa nggak sih untuk kebutuhan distribusi minyak? Saya mulai dulu dari dakwaan jaksa. Jaksa menyatakan Pertamina tidak butuh. Harusnya nggak butuh katanya. Ya. Kemudian itu diaminkan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya. Pertamina tidak butuh. Lalu kita buka fakta. Pertama, dalam RJPP Pertamina 2012-2016 ada pengadaan untuk tangki bahan bakar minyak. Artinya ada kebutuhan dong? Ada kebutuhan. Kemudian yang kedua, di 2013 untuk anggaran 2014 masuk dalam RKAP Pertamina. Pengadaan tangki. Kemudian pengadaan untuk menyewa atau bikin, Mbak? Ada dua kemungkinan. Tapi diputuskan menyewa. Karena ada pandangan dari yang Pranata UI. Nah, kemudian satu pun saksi dari orang Pertamina, dari direksi sampai tingkat bawah, tidak ada yang menyatakan tidak dibutuhkan. Semua menyatakan dibutuhkan. Kemudian yang keempat, sampai sekarang masih dipakai oleh Pertamina. Artinya dibutuhkan dong. Dibutuhkan dan bahkan menjadi objek vital nasional oleh pemerintah. Lalu di mana kesimpulan hakim yang menyatakan itu tidak dibutuhkan? Artinya jelas loh dibuktikan. Ini putusan gaib ini. Gaib ya, benar juga ya. Karena kan harus menuduh, itu kan harus menunjukkan fakta perbuatan atas kesalahan yang mana yang dilakukan. Ya kan, yang kedua, perbuatan kesalahan tadi, buktinya apa? Kan kurang lebih sederhananya begitu. Tapi kalau nggak dilakukan kan kacau ya. Sederhana sekali. Tapi begini, dulu kalau nggak salah itu pernah juga sewa di Singapura ya. Barangkali di Singapura lebih murah. Gini. Saya sampai ke cerita begini. Jadi ini tangki merek ini, tangki yang spesifik. Kalau jumlahnya yang muat 288.000 kiloliter, itu ada juga yang lain. Tapi yang spesifiknya dia adalah satu-satunya tangki yang bisa bersandar kapal yang besar, yang ukurannya 110.000 DWT. Satu-satunya di sini. Nah dulu keuntungannya apa Pak kalau kapal besar itu? Kalau kapal besar, ini impor dari luar bisa langsung ke sini. Karena kan lebih efisien kan? Iya betul. Kalau impor kan bukan kapal kecil-kecil, kapal besar. Kalau dulu kapal-kapal besar ini hanya bisa bersandar di Singapura. Masuklah di tangki Singapura. Karena tangki Singapura tentu mereka punya margin dong. Betul. Margin penyimpanan di tangki. Kemudian juga kita ada biaya pengangkutan yang lebih besar dengan kapal-kapal kecil daripada kapal besar. Jadi di Singapura lebih mahal jatuhnya ya? Pasti lebih mahal. Jauh ya? Karena dia dapat margin. Kita di sini ya lebih murah dong. Betul. Karena itu kalau dihitung oleh ahli yang kita ajukan, dalam 10 tahun itu Pertamina efisien 524 juta US.
dalam 10 tahun. Efisiensi Pertamina. Ya, besar ini sekali kan luar biasa. Ya. Jadi kalau dulu nggak ada kapal-kapal besar terbang langsung ke Singapura, dulu kita ambil pakai kapal-kapal kecil untuk mengisi tangki-tangki kita di seluruh Indonesia ini yang tidak punya sandar yang kapal yang besar. Ini kan spesifik Merak ini. Ya. Lautnya dalam dan memang jettingnya itu spesifik. Tidak ada di Indonesia selain yang ada di Merak. Oh, tadinya saya berpikir begini Pak BW. Masuk akal juga jaksa bilang. Kan penunjukan langsung. Berarti ada persoalan nih. Ternyata yang punya spesifikasi seperti itu cuma satu. Cuma satu. Jadi penunjukan langsung itu menjadi masuk akal gitu. Kalau Pak BW menggambarkan beberapa penyampaian Pak Hamdan gimana? Ini bukan hanya mens rea sebenarnya yang disebutin Bang Hamdan itu, tapi juga ada actus reanya kan Mas. Oke. Jadi itikadnya terkonfirmasi dari perbuatannya, peristiwanya. Yang pertama RJPP dan RKAP. Itu ada. Itu kan untuk menunjukkan dia sudah ada kebutuhan. Jadi ini bukan satu hengki-pengki, permufakatan jahat baru, kemudian diperlukan ini. Ini sudah ada proses panjangnya. Satu itu. Terus kedua, sudah juga kemudian direview. Mana sih yang punya? Mana sih yang menguntungkan? Mana sih yang masuk akal? Yang sesuai dengan kebutuhan Pertamina? Barang ini gitu, OTM ini. Jadi sudah ada review itu. Terus yang ketiga, ada review lagi dari ahli Mas. Untuk melihat ya kemungkinan ini disewa apa enggak, dibuat apa gimana. Reviewnya itu. Nah review ahli ini juga sudah dilakukan. Jadi ada poin ketiga. Yang keempat, terus kemudian yang paling menarik itu bahwa Pertamina kalau menyewa dari sini menguntungkan. Karena tadi Bang Hamdan bilang kalau di Singapura itu malah jauh lebih mahal. Jadi dengan begitu sebenarnya pertanyaannya mana yang mens rea? Karena actus reanya itu menyatakan semuanya melalui proses dan prosedur gitu loh. Dan kenapa dia penunjukan langsung? Karena ini menguntungkan. Karena cuma satu-satunya itu, nggak ada yang lain. Apalagi ada fakta lain Bang Hamdan. Itu kan katanya yang saya dengar di persidangan beberapa tahun dia tidak membayar. Nah gini, ada case yang menarik. Karena gini, ada pergantian presiden pada saat itu di Pertamina, presiden dari SBY ke Jokowi, kemudian ada pergantian direksi Pertamina. Nah, oleh direksi yang baru kira-kira ini dianggap ada masalah, sehingga sampai 2 tahun tertunda pembayaran. Akhirnya sampai Kerry sendiri mengirim surat kepada BPK. Dan Pertamina juga minta surat kepada KPK dan juga kepada BPKP. Ini tolong dites. Ini benar apa enggak nih prosedurnya. BPK bilang prosedurnya benar. Itu masalah harga adalah masalah bisnis. Business to business. Kemudian BPKP mengeluarkan surat yang sangat lengkap. Hasil review mereka tidak ada masalah dalam proses pengadaan. Itu sangat clear. Masalah harga adalah masalah bisnis to bisnis. Kemudian yang ketiga, KPK. Dari KPK. KPK juga menyatakan hal yang sama. 3 surat ini sebagai bukti yang diajukan oleh pengadilan bahwa prosedur itu tidak ada masalah dalam kasus ini. Kalau nggak salah KPK juga membuat surat untuk melakukan negosiasi. Betul, negosiasi karena bisnis to bisnis kan. Akhirnya apa? Akhirnya udah capek. Apa kami diputuskan saja, Kerry bilang, apa kami diputuskan saja, Pertamina juga tidak mau. Akhirnya Pertamina melakukan review internal, harganya diturunin. Diikutin juga diturunin. Oke, turunin, tidak masalah lah. Daripada kami sudah terlanjur pakai. Diturunin harga itu. Saat itu baru dibayar. Setelah hampir 2 tahun. Kemudian diturunin lagi untuk periode selanjutnya. Oke. Nah itu kan bisnis tuh B2B. Jadi problemnya satu, di mana aktus seriusnya tadi? Perbuatan jahatnya di mana? Yang paling menarik dalam seluruh proses ini Mas, yang namanya korporasi itu, dia itu tidak punya inisiatif, dia cuman apa maunya gitu. Jadi semuanya bagaimana dia bisa ditarik masuk melakukan kesalahan, kan tata kelola kan harusnya ada di Pertamina Mas. Pertamina, betul. Itu yang paling menarik. Terus yang kedua sebenarnya, sekarang orang yang di Pertaminanya hukumannya jauh lebih rendah ketimbang. Jadi ada ketidakadilan di konteks itunya. Ini kan swasta nih. Swasta kan artinya dia masuk. Kalau dibilang ditolak ya dari mereka. Terus kemudian pertanyaan lainnya, apakah ada di persidangan mempengaruhi tindakan melawan hukum yang tadi mens rea itu yang mempengaruhi tata kelola? Nggak ada juga dibuktikan.
Iya. Memang tadi krusial itu soal yang penyampaian di awal bahwa Pak Reza Khalid ya. Ya. Itu yang dibilang mengintimidasi atau mengancam atau mempengaruhi ya melalui Irawan Prakoso gitu. Tapi fakta itu kan fakta yang paling penting, fakta paling krusial karena mens rea utamanya di situlah. Kalau memang ada. Paling awalnya itu. Tapi ketika itu nggak dibuktikan, bagaimana kita mau ngomong itu ada gitu? Ini menjadi persoalan menurut saya sangat sangat penting di sana. Terus gini Pak Hamdan, kalau kita bicara terkait dengan masalah ini, terus kemudian disebutkan bahwa ada nilai kerugian, ya kan kita bicara nilai kerugian ini baru poin yang pertama dulu nih Pak, belum bicara yang shipping nih. Kerugiannya itu gimana ngitungnya ya? Karena pembandingnya apa, terus penjelasannya apa, jaksa seperti apa yang disampaikan? Jadi jaksa menyatakan begini, karena pengadaannya salah, sehingga ini total loss. Salah itu kata siapa? Kata jaksa. Enggak dibuktikan sama ahli LKPP enggak? Atau ahli siapa yang mengatakan bahwa itu salah? Enggak ada, ini dakwaan jaksa. Okay. Karena ada tekanan, melakukan penunjukan langsung. Penunjukan langsung itu katanya bertentangan dengan peraturan mengenai pengadaan barang di BUMN. Itu bacanya nggak lengkap itu Pak. Dalam secara umum betul, tapi dalam hal yang sifatnya ada hal-hal yang memang membuat kekhususan itu memang boleh gitu. Yang kata sekarang hanya jaksa jadi pemerintah soalnya. Iya. BPK nggak diakui sebagai pemerintah, BPKP nggak diakui sebagai pemerintah, KPK juga tidak diakui sebagai penegak hukum. Karena keterangan tertulis BPK, BPKP dan KPK tidak diakui sebagai keterangan pemerintah. Hanya jaksa yang benar. Iya. Tadi saya masih ingin tahu lebih dalam. Ketika dibilang salah ini kan mesti harus dijelaskan. Ketika dibilang pengadaannya salah, yang mengatakan salah ini selain jaksa tentunya, siapa ahli yang mengatakan itu salah gitu? Tidak ada. Nah, terus gimana ceritanya itu? Karena dalam pengadaan barang dan jasa sekalipun, cuma nih. Saya kan pengalaman jadi penyidik Pak. Dulu masanya Pak BW jadi pimpinan kan. Jadi kalau kita membuktikan suatu pengadaan itu salah, kita harus men-challenge dengan bukti. Yang pertama fakta-fakta kita kumpulkan sebagai penyidik, kita kumpulkan. Ini fakta-fakta kesalahannya, kita sajikan kepada ahli untuk menilai salah itu betul nggak disebut sebagai salah. Kalau saya penyidik atau penuntut mengatakan salah, tapi tidak ada merujuk suatu otoritas yang punya kewenangan, punya keahlian untuk bisa menilai itu salah, itu nggak bisa juga dibilang salah serta-merta. Tidak ada saksi. Gimana Pak Bewe? Komentari itu Pak Bewe. Gini Mas Novel kan melihat 3 hal nih. Yang pertama harus ada keterangan kan, harus ada peristiwa. Ya. Peristiwa itu kan dikonfirmasi melalui saksi fakta gitu Mas. Bahwa ini benar nih nggak benar nih gitu prosesnya gitu. Terus kedua, kemudian ada konstruksi dari ahli kan, bahwa itu melanggar atau tidak melanggar menurut keahliannya gimana. Terus kemudian yang ketiga, ada nggak petunjuk-petunjuk yang mengkonfirmasi itu semua. Betul. Nah kalau yang saya dengar dari Bang Hamdan tadi itu semuanya tidak terkoneksi Mas. Gitu ya Bang. Jadi tidak ada. Artinya salahnya Mas Novel jangan manfaatkan saya tahu semuanya, enggak, saya cuman begitu ininya. Dan yang sama itu ada ahli administrasi yang diajuin. Pak Reddy. Kita tanya, apakah peraturan menteri itu yang merupakan pedoman pengadaan barang itu mengikat keluar atau mengikat ke dalam? Dia bilang yang namanya pedoman itu hanya mengikat ke dalam. Tidak mengikat keluar. Salahnya ya, kalaupun salah pun ya salah orang Pertamina gitu ya. Iya masuk akal. Ya Pertamina. Kita ngikut saja kan. Apa bilang penuhi syarat ini ikut aja. Masa kita challenge? Kita kalah dong. Challenge kan ikut aja. Ya artinya Pak Hamdan tuh mau bilang Pak BW, kalau itu pun dibilang salah, itu yang salah Pertamina bukan Kerry seandainya pun. Itu pun salahnya belum bisa dibuktikan. Nggak bisa. Dengan lebih jelas. Tidak ada saksi kemudian dikonfirmasi oleh keterangan 3 lembaga negara yang menyatakan bahwa prosedur pengadaannya sudah benar. Nah terus penilaian kerugian yang harus dibayar 2,9 triliun dari mana itu? Nah ini yang aneh. Kita tanya ahli. Sebelum itu Pak, saya tambahkan dulu biar jawabannya Pak lengkap ya. Sebetulnya dalam tempo sekian tahun dari 2018 sampai 2023 ya. Itu nilai kontraknya berapa? Nah, kalian biar jawabnya. Jadi selama 10 tahun itu ini tangki dipakai, Pertamina bukan bayar sewa.
sewanya 2,9 triliun. Yo, kok kerugiannya sama seperti jumlah kontraknya? Jadi kerugiannya adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh Pertamina dalam menyewa OTM atau tankinya milik Kerry. Selama ini Pertamina ngisi minyak nggak di situ? Kosong aja. Dipakai. Loh kok dipakai? Kenapa itu selama dipakai. Definisi kerugian juga jadi masalah, Mas. Aduh, ya. Nah ini kan jadi kita protes. Sekarang karena rugi total loss, disuruh bayar uang pengganti 2,9 triliun, tankinya dirampas, berarti negara untung besar dong. Kok bisa dirampas ya? Ya, untungnya gimana? Satu, punyanya OTM diambil. Ya. Kemudian yang kedua, sewa selama 10 tahun dianggap tidak ada, jadi gratis. Kemudian yang ketiga, pemilik OTM suruh bayar pengganti 2,9 T. Negara untung 3 kali lipat. Rusak betul negara ini. Ada yang lebih menarik lagi, Mas. Korporasi lain yang mungkin mendapatkan hak hipotek dari proses ini gitu kan. Nah itu bisa disingkirkan juga tuh. Padahal itu kan hak yang mestinya dilindungi kan. Ya, maksudnya diagunkan itu Pak ya. Iya. Nah itu yang begitu-begitu tuh tidak lepas dari proses persidangan itu, dan saya khawatir sekali ini bisa menghancurkan sistem ekonomi sebenarnya. Mungkin menarik ini satu kasus menarik. Ini kaitan dengan kasus Tata Niaga ya, di Niaga ya, di Pertamina Niaga di PPN. Dia menjual solar kepada yang di batu baranya milik Erick Thohir itu siapa itu apa namanya? Adaro bukan? Adaro. Okay. Jual Adaro. Dia dihukum karena menjual kepada Adaro di bawah harga. Pertanyaan saya, kenapa Adaro juga tidak tersangka sama dengan Kerry? Harusnya Adaro untung ya. Kemudian kenapa juga nggak harus ganti kerugian negara, Adaro juga ditarik? Iya. Nah ini nggak fair. Iya masuk akal. Persis sama. Iya. Kenapa pemilik Adaro juga nggak dijadiin tersangka? Iya. Sama kasusnya. Karena nawar di bawah standar harga yang di bawah standar harga. Ya kan namanya jualan kan kadang nggak selalu bisa mempertahankan profit besar Pak ya. Kadang-kala kondisi tertentu memang bukan itu aja. Ini saya memahami, saya akan ikuti juga sidangnya karena sidangnya bersamaan kan. Karena kalau tidak dijual itu demorasinya tinggi, satu COVID. Mau ditambung di mana ini minyak? Betul. Produksi jalan tapi nggak ada yang pakai. Iya. Ada sebenarnya yang paling menarik lagi, Mas Bang Hamdan bisa jelasin. Katanya itu surat penyidikan dan proses penyidikan serta saksi yang diferensial itu ada perbedaan-perbedaan. Nah betul. Jadi itulah. Gimana ceritanya? Jadi tangkap itu saya terkonfirmasi tadi dengan dugaan saya. Jadi pertama Kerry ditangkap kait dengan tata kelola produk kilang. Tata kelola minyak dan produk kilang dan penjualan minyak dalam negeri selama tahun 2018-2023. Perintah penyidikan begitu. Perintah pemeriksaannya kepada BPK juga untuk lokus untuk tempus delicti 2018-2023. Oke. Kerry ditarik ke 2014. Kenapa? Ada dasarnya. Iya. Jadi antara surat perintah penyidikan, Mas, dengan proses pemeriksaan dan seluruh proses yang ada dalam dakwaan itu beda, Mas. Biasanya kan penyidik merencanakan itu Pak di awal. Itu sudah. Udah gak benar, saya udah protes. Saya sampaikan dari awal. Di itu juga saya bilang, gimana ceritanya Anda membuat dakwaan mundur 4 tahun, 4 tahun dari tempus delicti dalam surat dakwaan. Iya. Gimana ceritanya? Saya ini nggak pernah terjadi. Iya, saya kok lihat banyak sekali persoalannya ini. Jadi khawatir kalau perkara yang begini bisa dihukum ya. Makanya saya khawatir
Makanya saya tadi mau protes sama Mas Novel. Ini persoalan besar. No, ini persoalan ini besar-besarkan. Gitu. Oh iya, berarti saya salah tadi ya. Tapi memang kita kan baca media Pak ya kan. Iya. Besar, bombastis. Makanya saya memulai dengan mengatakan ini sebagai kasus besar. Itu sebabnya Mas framing untuk mendapatkan simpati dari publik yang disebut dengan populisme enforcement. Itu terjadi dalam kasus ini. Oke. Jadi saya bilang gini. Jadi memang saya selesai sidang, saya kecewa dengan putusan hakim. Sebenarnya saya bukan kecewa pada dijatuhkan hukuman berat, tapi kecewa pada kerja hakim yang tidak profesional. Bahkan mengabaikan fakta-fakta persidangan. Jadi sia-sia sidang, duduk dari jam 10 pagi sampai jam 2 dan jam 4 pagi. Untuk apa? Kalau sidang hanya menjadikan tidak melihat fakta persidangan, berarti hakimnya jadi seperti formalitas gitu ya. Formalitas. Ya. Saya pastikan formalitas. Karena sama sekali fakta persidangan tidak ada dalam pertimbangan hakim. Coba dibaca, saya boleh dibuka di mana saya berani pertaruhkan integritas saya kalau saya tidak benar. Ya. Bisa dibaca. Karena kan begini, dari bincang-bincang kita ini udah sekian lama tadi, dan saya mencari di berita-berita lainnya, saya coba berpikir sebetulnya kesalahan atau perbuatan Kerry, kesalahan itu perbuatannya apa? Yang kedua, perbuatan kesalahan itu dibuktikan seperti apa di pengadilan? Itu saya belum ketemu tuh Pak. Makanya saya pikir ini, makanya tadi ketika kita bicara kasus, kita ingin di-split dulu masing-masing biar kita bisa bicara mendalam. Harapannya dalam perbincangan ini saya ingin dapat apa sih kesalahan yang bersangkutan sehingga dia dihukum, dan hukumannya berat loh Pak, 15 tahun itu. Kalau kita bicara di poin kedua sekarang, perkara yang kedua adalah kasusnya shipping ya. Shipping. Nah, itu kan shipping kurang lebih sewa kapal untuk impor dan untuk distribusi minyak kurang lebih gitu ya Pak ya. Atau migas mungkin oleh Pertamina. Bagaimana sih Pak awal cerita dari kebutuhan itu, dan kemudian ada sewa dan seterusnya, memulai terjadinya peristiwa sewa menyewa antara Pertamina dengan perusahaannya Kerry seperti apa? Saya mulai dari dakwaan jaksa. Oke. Kembali dari jaksa menyatakan bahwa ada kong-kali-kong antara Kerry, pemilik perusahaan yang namanya JMN, dengan PT PIS. Dalam hal ini Yoki. Oke. Kong-kali-kongnya adalah Yoki memastikan bahwa kapal yang nanti akan menjadi milik JMN pasti akan disewa oleh PT PIS. Di sini ada perkongkolan jahat dari awal. Itu menurut jaksa? Menurut jaksa. Oke. Faktanya bahwa ketika Yoki masuk memimpin PIS, dia umumkan kepada seluruh pemilik kapal dan dalam rencana perusahaan bahwa dia melakukan penyegaran kapal-kapal tua untuk efisiensi yang dipakai oleh Pertamina. Ya, maaf Pak, Yoki ini dirutnya PT PIS, Pertamina International Shipping. Jadi anak perusahaan Pertamina. Anak perusahaan Pertamina. Jadi dia umumkan di mana-mana, dia umumkan kepada semuanya. Dan itu sebagai rencana besar. Oke, ya. Dan memang nyatanya setelah dia 2 tahun memimpin, dia naikkan dari 2 triliun ke 9 triliun keuntungan PT PIS. Dia melakukan reformasi besar-besaran. Dasar. Ya. Ini sangat sukses sekali, dan oleh orang-orang Pertamina dianggap ini anak ajaib gitu loh. Sangat sukses memimpin anak usaha Pertamina itu PT PIS. Nah, case-nya adalah ketika Kerry melalui PT JMN mau memenuhi permintaan Pertamina ini, kebutuhan Pertamina ini, dia membeli kapal, 3 kapal sekaligus. Jadi kapal ukuran yang Swissmax dan yang middle untuk mengangkut VLCC dan untuk pengangkutan gas. Dia rencana 3 kapal, karena itu dia mengajukan kan tidak mungkin pakai uang sendiri, uang besar itu. Berapa itu besar sekali. Nah, dia mintalah kepada Bank Mandiri. Bank Mandiri bilang, benar kan ini proyek? Ya benar. Tanya aja Pertamina bahwa proyek itu ada.
Datanglah Bank Mandiri ini, petugas Bank Mandiri ini untuk memastikan bahwa potensi pasar itu ada, proyek itu ada, ditemani oleh Kerry untuk bertemu dengan Yoki. Yoki bilang, sampaikan dalam sidang bahwa betul saya sampaikan kita butuh kapal banyak karena kita melakukan reformasi besar-besaran untuk penyegaran kapal. Itu betul. Ya. Tapi baik dari Yoki tidak memastikan bahwa kapal ini pasti akan dimenangkan dalam lelang. Kan pasti akan tender biasa itu prosedur. Jadi saksi dari bank juga menyatakan begitu. Tidak ada Yoki memberikan kepastian bahwa ini pasti akan dipakai. Ya, tapi tergantung harga yang ditawarkan. Harga ditawarkan masuk, disewa gitu ya. Karena apa? Di dakwaan jaksa menyatakan bahwa ini formalitas pengadaan. Jadi akhirnya Yoki ini kena kasihan gara-gara menerima orang Bank Mandiri bersama Kerry. Okay. Jadi disitulah dianggap sebagai persekongkolan awal. Jadi persekongkolannya hanya bertemu. Hanya bertemu. Wah, ini menarik tuh. Fakta persidangan menyatakan Yoki bilang tidak ada. Saya memberikan kepastian. Betul rencana besar PIS ada penyegaran kapal-kapal Pertamina untuk dipakai oleh PIS. Kemudian yang kedua, keterangan terdakwa. Ini kan masih saksi nih, saksi mahkota ini. Keterangan terdakwa menyatakan tidak pernah Pak Yoki memastikan saya akan mendapatkan. Kemudian keterangan dari Bank Mandiri yang bertemu juga memastikan saya tidak ada dalam pembicaraan itu Pak Yoki memastikan akan ada kepastian bahwa kapal milik ini akan disewa. Jadi tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa mereka sudah punya intensi untuk untuk melakukan sama-sama menjebol Pertamina dengan melalui pengadaan kapal ini. Karena apa? Ini di PIS itu ada 260 kapal yang dikelola. Kemudian ada ribuan perjalanan pengangkutan dalam 1 tahun. Jadi tender kapal itu hanya 3-4 hari saja. Dan itu beruntung kalau dapat kapal. Kalau terlambat dapat kan dia kehilangan customer. Jadi cepat-cepatan cari kapal itu. Jadi tidak mudah mencari kapal. Jadi artinya peluang kapal tersewa itu besar sekali karena kebutuhannya besar kan? Kebutuhannya besar. Jadi itulah versi dakwaan jaksa sehingga ini ada kong kali kong. Dikonfirmasi tidak ada kong kali kong. Tidak ada memberikan kepastian. Memang PIS butuh banyak kapal. Dan harga disewakan juga sama dengan yang lain. Kemudian PIS menawarkan kepada seluruh yang lain, kepada pemilik kapal untuk satu tender. Kemudian kalau dibandingkan dengan harga internasional, jauh lebih murah. Itu persoalannya di mana, Pak? Persoalan di mana? Jaksa yang jadi persoalan. Waduh. Di dalam keterangan Bang Hamdani yang saya baca sebagian Mas ya. Pertama sudah ada diskusi. Semacam fokus group discussion di dalam PIS itu. Jadi di internal anak perusahaan itu dia mau membutuhkan kapal itu. Terus kedua di situ juga diputuskan harus kapal berbendera Indonesia. Dalam seluruh proses tadi itu intervensi terdakwa tidak ada sama sekali karena itu corporate. Terus di mana kesalahan dari terdakwa? Ini yang saya baca dari ini ya. Terus yang ketiga juga di situ dikatakan bendera Indonesia itu katanya sengaja dirumuskan supaya kemudian yang disewa adalah kapal ini. Padahal kan kapal yang disewa itu banyak sekali, bukan hanya itu. Sekarang pertanyaan dasarnya, kenapa kapal-kapal yang lain itu tidak kemudian jadi masalah? Kenapa hanya kapal yang ini? Ya itu jadi soal. Wow. Jadi dipersoalkan adalah mengejutkan sekali. Orangnya Kerry memaksa PIS hanya yang disewa hanya kapal yang berbendera Indonesia. Nah, jaksa bilang, nah ini ini membatasi pihak asing, kapal asing. Saya bilang suka benar sama orang asing, suka benar sama kapal asing, karena undang-undang pelayanan menyatakan harus mengutamakan pengusaha dalam negeri. Kemudian kalau kapal berlayar di domestik
harus berbendera Indonesia. Itu asas kabotage. Yang domestik ya. Oke. Kayak gini, Pertamina time charter, jangka panjang, bisa 4-5 tahun. Kan jangka panjang kan dia kalau pakai dari luar negeri ke Indonesia tidak harus berbendera Indonesia. Tapi ketika dia butuh ya dari Balikpapan misalnya ke Jakarta, itu kan harus berbendera Indonesia. Lebih untung dong dia pakai yang berbendera Indonesia. Nah kalau gitu apa yang dibilang jaksa nggak masuk akal dong? Yang nggak dibilang masuk akal. Kenapa nggak yang bendera asing? Sudah itu melanggar dari peraturan perundang-undangan. Yang kedua tidak bisa digunakan di domestik. Bikin rugi pasti. Jadi rugi dong jadinya. Rugi pasti. Terus saya masih belum paham nih Pak. Permasalahannya di mana perbuatan ini? Kalau yang saya lihat ya dari persepsi kalau saya menggunakan tempat duduknya jaksa, dia mengatakan sewa menyewa ini adalah formalitas. Seperti itu. Iya kan gini Pak. Ketika dikatakan formalitas, oke, tuduhan Pak ya. Boleh buat tuduhan begitu. Tapi pertanyaannya adalah fakta perbuatan yang menunjukkan bahwa itu formalitas itu apa? Yang kedua, bukti dari perbuatan itu ada, itu apa kan gitu Pak? Itu yang kemudian dia paksakan penggunaan bendera Indonesia itu sebagai satu cara untuk membuktikan bahwa itu ada formalitas. Padahal ada azas sabotage tadi itu, sabotage itu. Jadi sebenarnya itu ya Mas, mereka melakukan konstruksi, tapi konstruksi tidak dapat dibuktikan dalam fakta persidangan. Apa terlalu elementer sekali salahnya gitu ya? Kalau gini Pak, kalau kita lihat dalam proses pembuktian di persidangan, bagaimana sih jaksa membuktikan itu? Contohnya begini, saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa yang kemudian menjelaskan soal perbuatan kesalahannya Kerry itu apa? Yang kedua, bukti-bukti lain, mungkin ada bukti elektronik atau bukti soal aliran dana atau bukti terkait dengan surat tertentu yang menunjukkan bahwa Kerry telah berbuat kesalahan seperti yang dituduhkan. Ada nggak seperti itu Pak? Aliran dana tidak ada. Bayar kepada Pertamina tidak ada. Baik dari Pertamina, dari saksi-saksi yang ada, dan semua fakta persidangan tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa ini orang ini dapat proyek bayar kepada orang-orang Pertamina atau nyogok Pertamina, itu tidak ada. Itu bukti elektroniknya? Tidak ada, semua tidak ada. Sangat clear tidak ada. Bagaimana hakim bisa yakin Pak? Ya itu yang saya bingung. Itu saya bilang saya kecewa berat kepada hakim. Jaksa bolehlah mendakwa yang macam-macam, bolehlah ngarang-ngarang. Tapi kalau sampai kepada hakim itu wakil Tuhan. Ketok palunya membuat orang bisa mati. Ini membuat orang bisa dipenjara 15 tahun dan disuruh bayar uang pengganti 2,9 triliun. Itu 7 turunan juga untuk Kerry, gimana aja menyelesaikan itu. Nggak berpikir hati nuraninya. Dan gini Pak, saya sih gini ya, tentunya saya yang selama ini concern dengan masalah anti korupsi, terus Pak BW juga, Pak Hamdan juga ya, selama ini kita kan tahu. Kita tentunya mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena memang itu penting. Tapi pemberantasan korupsi tidak boleh kriminalisasi. Tidak boleh kemudian mengabaikan fakta-fakta objektif. Tidak boleh kemudian dilakukan dengan cara tidak adil. Karena kalau saya bicara sama orang-orang politik Pak, saya kan politik awam Pak BW. Kalau cara-cara penegakan hukum itu dilakukan dengan cara yang tidak mengikuti kaidah-kaidah penegakan hukum yang berkeadilan, yang objektif, rentan digunakan untuk memukul lawan politik. Untuk melakukan ini di kemudian hari, tentunya nggak bicara kasus ini. Jadi saya pikir kasus-kasus begini tuh perlu harus dibicarakan dan dibahas, karena kita tidak boleh kemudian menuduh orang dengan framing. Ini dulu anaknya orang yang punya kaitan dengan urusan mafia migas contohnya kan, dan seterusnya, terus kemudian dihukum, dicari salahnya, dianggap salah gitu. Ini kan sama dengan seumpama ada seorang polisi begitu. Kemudian ada preman tuh di jalan, apa? Dia bertato. Oh, tangkap, tahan. Dan perbuatannya apa? Salahnya apa dia? Bukti dari perbuatannya itu apa? Kurang lebih begitu Pak BW. Pak BW komentarnya apa Pak BW? Sebenarnya ini kalau saya konteks pada hari ini, Mas, ada perang kan? Selat Hormuz ditutup kan? Betul. Itu artinya ketahanan energi kita menjadi sesuatu loh. Kalau kasus ini tidak menunjukkan keadilan, jangan-jangan nanti alam yang akan marah nih.
Itu kalau sampai di sana tuh ini sampai berlarut-larut Mas, padahal itu 20-30% cadangan dunia tuh masuknya dari situ tuh. Iya, iya. Dan Indonesia bisa jadi masalah besar loh. Artinya gini, saya ingin keluar sedikit dari ini. Ini jangan dipikir atas fakta dan peristiwa aja loh. Ini bisa menyangkut pada konstelasi yang lainnya. Konstelasi ketahanan energi dan macam-macam ini. Kita ini sedang berjudi sebenarnya. Siapa sekarang yang mau korporasi bekerja sama dengan Pertamina kalau kemudian diperlakukan seperti ini? Ya. Itu punya konsekuensi yang besar. Satu itu. Terus yang kedua, Mas, sebagian proses yang terjadi itu sebenarnya menggunakan apa yang disebut dengan business judgment rule. Ya. Kita hari ini memerlukan swasta untuk memastikan negara kita ini bisa terus bergerak. Betul. Dan semuanya itu udah ada aturannya, ada azasnya, ada prinsipnya. Business judgment rule. Pertanyaan saya adalah di seluruh proses persidangan itu tidak pernah dibahas satupun bagaimana business judgment rule itu sudah ditegakkan. Dan kalau udah ditegakkan, kemudian menurut Mas Novel dikriminalisasi, terus apa perlindungan dari korporasi untuk melindungi dirinya? Jadi gak ada kepastian dong ya? Iya dong. Suatu hari tiba-tiba dianggap pihak pemerintahnya ada salah, dia kena juga. Padahal konteksnya dia gak ada perbuatan. Dan yang ketiga Mas, ini jangan dipikir bahwa ini kasus seperti ini tidak di-capture oleh international community, oleh business council dan business atmosfer itu. Jangan dipikir kayak begitu. Ketidakpastian itu berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Dan kalau ketidakpastian ini kemudian disebarluaskan terus, maka kita sedang menanam investasi bahwa Indonesia itu tak pantas menjadi negara yang didapat dukungan investasi. Itu sebabnya Modi dan MCSI itu menurunkan peringkatnya. Saya nggak tahu apakah ini berkaitan. Karena ini kan bukan dipotret hari ini aja Mas. Karena perkara seperti ini kemarin juga ada tuh kasus Tom Lembong juga hampir sama kan? Sama. Begini Pak Hamdan, kalau bicara kasus ini memang kita melihat persoalannya banyak nih. Paling tidak kita bingung ya, kenapa kok fakta perbuatan atas kesalahannya tuh nggak duduk ya, nggak jelas gitu ya. Pembuktiannya juga persoalan, kemudian putusannya seperti itu. Putusannya berat loh Pak, 15 tahun. 15 tahun. Tuntutan 18 tahun Pak. Terus apa yang dilakukan direncanain? Karena langkah ke depan ya Mas. Iya, langkah ke depannya rencananya apa yang mesti dilakukan? Saya ada tanggung jawab moral untuk terus mengungkap dan menegakkan kebenaran. Dan saya ini akan melapor kemana-mana. Nanti saya akan sampaikan kepada Komisi Yudisial. Kemudian yang sangat krusial adalah Komnas HAM. Tidak manusiawi orang sidang dari jam 10 sampai jam 2 dan jam 4 pagi. Jam 4 pagi? Jam 4 pagi. Oh, sahur dong Pak? Pas sahur. Iya. Selesai kita sahur, pas sahur. Cuman sayangnya cuman sahur doang, nggak sholat lail. Kita kehilangan ibadah Ramadan. Jadi bagi saya tidak manusiawi. Dan fatalnya lagi, mungkin karena kecapean itu hakim tidak menyerap apa yang ada dalam persidangan. Jadi makanya ini saya laporkan untuk penataan peradilan kita. Betul. Kalau begini terus akan terjadi, maka hakim hanya duduk seperti patung. Tidak bisa menyerap sidang karena kecapean. Karena bukan sidang ini saja. Dia pindah sidang sebelah hari besoknya. Di hari yang sama juga, dari jam 10 sampai jam 3 pagi juga. Terus bagaimana dia menyerap kapan dia berpikir? Berpikir. Kapan dia bisa menyerap persidangan? Ini bagi saya ancaman terhadap hukum. Ancaman terhadap dunia peradilan. Tidak boleh terjadi. Jadi bagi saya ini masalah besar sekali. Yang tidak boleh terjadi karena kita sidang menentukan nasibnya orang. Bisa dihukum mati. Bisa penjara. Ini nyatanya 15 tahun. Kasihan anak-anak yang ini hukumnya 9 sampai 10 tahun. Padahal anak-anak yang berhasil. Karena tidak concern terhadap apa yang terjadi dalam persidangan. Ini kan fatal. Fatal betul. Nah itulah kekecewaan saya yang sangat besar. Tentunya upaya selanjutnya banding ya Pak ya untuk pasti secara formalitas pasti akan banding. Tapi saya bagaimanapun juga saya akan buka ini secara terus menerus ya demi tanggung jawab kita sebagai penegak hukum.
Iya, menarik sekali. Memang kita prihatin Pak, karena ketika penegakan hukum dilakukan dengan cara glorifikasi masyarakat, kemudian melihat ini di framing, ini kasusnya kasus besar, mafia besar dan seterusnya, kemudian orang marah dan kemudian apapun yang dilakukan dianggap dibenarkan lah, itu kan nggak benar lah. Karena penegakan hukum harus dilakukan dengan objektif, dengan jujur dan profesional. Kalau penegakan hukum dilakukan tidak bisa menegakkan kebenaran dan keadilan, itu kan persoalan jadinya. Tapi disclaimer-nya juga gini Mas, kita undang juga nih teman-teman di kejaksaan kalau mau tampil di podcast ini untuk kemudian kita coba klarifikasi. Ya, saya sudah pernah undang Mbak, walaupun secara japri ya. Dan saya pernah sampaikan juga bahwa kalau memang ada fakta perbuatan yang dilakukan oleh Kerry, dalam konteks ini adalah kesalahannya dan bukti-buktinya, saya siap naikkan di podcast. Jadi kita bukan membela terus berpihak begitu, tapi kita duduk kepada objektif dan kejujuran. Jadi kita tidak pada posisi membela perkara korupsi saja begitu, tapi kita melihat kalau ada perkara korupsi yang berbau kriminalisasi, ya kita juga nggak bisa biarkan itu. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hamdan, Pak BW. Ini bincang-bincang yang cukup panjang. Saya baru ngelihat kalau Bang Hamdan tuh sampai gemeter nih. Artinya serius banget ini. Ya, karena sangat serius sih Kak. Itu yang rasa keadilan yang paling dalam soalnya. Ini bukan masalah kecil. Masalah orang dikekang kebebasan seminggu aja, kalau kita ditahan seminggu saja gimana rasanya coba? Gimana kalau 15 tahun coba? Saya bisa memahami ini Pak. Soalnya begini, kalau pola-pola begini kemudian dimaklumi atau dibenarkan, besok-besok ketika ada teman kita, saudara kita diperlakukan dengan cara yang tidak benar, tidak fair, kita akan marah. Tapi persoalannya ditanya, kenapa yang dulu ada terjadi kamu diam saja gitu. Baru sekarang ada kaitan dengan saudaramu, kamu diam, kamu baru bicara. Makanya saya selalu berupaya setiap ada penanganan perkara yang bermasalah lah gitu ya. Terutama berbau-bau kriminalisasi, saya selalu membicarakan itu, harapannya agar semua orang lihat dan tentunya orang bisa punya akses untuk melihat fakta-fakta sebenarnya seperti apa. Dengan begitu kita ingin banyak orang yang berpartisipasi untuk memperhatikan penegakan hukum di Indonesia agar nggak terjadi praktek-praktek yang di luar dari tujuan penegakan hukum. Betul, ini bulan puasa ini. Ya. Saya perlu sampaikan pada teman-teman yang penegak hukum, pemutus perkara ya. Doa orang yang dolim itu. Makbul. Itu doa yang makbul. Yang didolimi Pak ya. Orang yang doa orang yang dolim itu makbul. Ya betul. Bukan doa orang dolim Bang. Doa orang yang dolim itu makbul. Ya. Hati-hati. Betul. Mas Novel tahu nggak? Saya baca nih di pembelaannya nih. Ya. Sampai ditulis loh Mas surat Al-Baqarah Mas. 2 dari 3 hakim itu masuk neraka, serius banget. Itu ustadznya keluar Bang Hamdan. Menarik sekali ya. Nanti kami ingin ikuti Pak seperti apa. Kalau ada hal yang kita akan bincangkan lagi tentunya dengan secara terbuka dan kita membahas ini secara objektif. Terima kasih sekali lagi Pak Hamdan dan Pak BW. Baik, terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.